Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kep. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya 1 Eris Rahmawan Rifai NIT 21573006 Prodi KPN Alfa. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari presentasi saya, Kep. Kapal, pendaftaran kapal, kebangsaan kapal. Definisi kapal ialah kapal adalah semua alat berlayar ataupun namanya dan sifatnya alat berlayar adalah benda yang dapat mengapung dan bergerak di air. Kapal dianggap termasuk perlengkapannya. Pasal KUHD 309. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak berpindah-pindah. Undang-Undang Nomor 17 2000 tentang pelayaran. Dan jenis kapal menurut Solas ialah kapal penumpang, kapal pesiar, kapal tongkang, kapal bertenaga, kapal motor, kapal uap, kapal layar, dan kapal bertenaga bantu. Pendaftaran kapal menurut UNKCLOS 1982 pasal 92, kapal-kapal harus berlayar hanya di bawah bendera dari satu negara. Untuk mendapatkan kebangsaan, kapal harus didaftarkan. Di dunia dikenal dua sistem pendaftaran. Satu, sistem tertutup, closed system, di mana yang boleh didaftarkan untuk mendapatkan kebangsaan warga negara atau badan hukum yang didirikannya. Dua, sistem terbuka, open system. Kapal yang didaftarkan tidak harus memiliki warga negara atau badan hukum negara tersebut. Indonesia menganut sistem tertutup, di mana yang boleh didaftarkan menjadi kapal Indonesia hanya kapal-kapal milik WNI atau perusahaan berbadan hukum Indonesia. Kapal laut atau sedikitnya 2/3 bagian milik seorang atau lebih warga negara Indonesia dan selebihnya dimiliki seorang atau lebih penduduk Indonesia 1 tahun berturut-turut terdiam di wilayah Indonesia. Menurut KUHD pasal 314, kapal-kapal Indonesia yang berukuran paling sedikit 20 meter kubik atau GT7 dapat didaftarkan di dalam suatu registrasi kapal. Menurut KUH Perdata, kapal 510, kapal yang sudah didaftarkan statusnya disamakan dengan benda tak bergerak. Terhadap benda tak bergerak dapat dibebankan hipotek. Sejarah pendaftaran kapal Indonesia sampai dengan 1947 dilakukan oleh hakim yang dibantu oleh panitera. 1947 sampai dengan 1956 berdasarkan STB 1947 nomor 53 dilakukan oleh Syah Bandar. Dan selanjutnya 1956 atau 1958 berdasarkan PP nomor 9 tahun 1955 Lembaran Negara nomor poin 12/1955 tanggal 3 Maret 1955 dilakukan di Syah Bandar. 1958 sampai sekarang berdasarkan Kepres nomor 219 atau 1958 tanggal 13 November 1958 dilakukan oleh Syah Bandar dan khusus Dirjen Hubungan Laut oleh Kepala Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Pelabuhan tempat pendaftaran kapal Indonesia yaitu ada di Surabaya, Semarang, Belawan, Gorontalo, Jayapura, Kendari, Lembar, Bagan Sepi Api, Tanjung Bintang, Jambi, Pekanbaru, Panjang, Meneng, Maumere, Luwuk, Manado, Donggala, Makassar, Samarinda, dan banyak lagi di seluruh Indonesia. Kantor Kesyahbandaran penerbit pas tahunan pertama yaitu Ambon, Pontianak, Sabang, Semarang, Sorong, Tanggung Balai Karimun, Tanjung Perak, Tanjung Priok, Tarakan, Tegal, Ternate, Maumere, Muntak, Kupang, Kalianget, Jambi, Cirebon, Bengkalis, Tanjung Pandang, Danau Pinang, dan lain-lainnya. Tata usaha pendaftaran kapal. Daftar harian terdiri atas lembaran lepas dari minut akta yang dibuat di hadapan pegawai pendaftaran kapal dan diberi nomor menurut urut tanggal. Daftar induk adalah daftar yang dibuat menurut tiap-tiap nama kapal. 3. Daftar pusat adalah kumpulan kutipan kedua dari seluruh daerah Indonesia yang disimpan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Persyaratan pendaftaran kapal yaitu ada bukti kepemilikan, bukti kewarganegaraan, surat ukur, surat permohonan untuk didaftarkan sebagai kapal Indonesia. Kapal dibangun dalam negeri, kontrak bangunan dengan galangan, surat penyerahan dari galangan.
Kapal dibeli dari luar negeri, kontrak jual beli, faktur, bill of sale, bukti pencoretan dari negara asal, deletion, sertifikat, taksiran nilai kapal, dan bea balik nama. Kriteria kapal yang berstatus kapal Indonesia: akta pendaftaran, jurus akte, surat kebangsaan, penetapan, kode panggilan, kalsing, bendera merah putih, tanda selar, tanda pendaftaran. Kapal yang sudah ditawarkan diberikan gross akte yang berisi nomor dan tanda akte, nama dan tempat kedudukan pejabat pendaftaran kapal, nama dan domisili pemilik data kapal, dan uraian singkat kepemilikan. Kapal dicoret dari daftar apabila: 1. Ada permintaan tertulis dari pemilik dengan alasan sebagai berikut: kapal tenggelam, kapal dirampas bajak laut, kapal hilang, kapal di scrap. Kapal beralih kepemilikan kepada warga negara asing. 2. Pemilik mengajukan permohonan pencoretan kepada pejabat pendaftaran. 3. Pencoretan dilakukan oleh pejabat pendaftaran. Sekian, terima kasih dari presentasi saya, Cap. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.